Injil yang kuberitakan adalah Injil kerajaan surga. Apa itu di pihak dan siapakah orang-orang di pihak Allah? Kata di pihak artinya di atas, melebihi, melampaui, atau disertai. Nah, siapakah orang-orang di pihak Allah? Orang-orang di pihak Allah adalah orang-orang yang mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang-orang di pihak Allah adalah bahwa musuh tidak bisa menghancurkan hidupnya. Orang-orang di pihak Allah adalah tidak ada kuasa manapun yang dapat melawan saudara. Katakan amin. Iya. Saudara harus bisa pahami dalam hidup ini. Yohanes Calvin, salah seorang ya tokoh reformasi, dia bilang, tak ada kuasa di bawah langit atau di atas langit yang dapat menahan tangan Allah. Itu artinya tangan Tuhan yang selalu menolong kita dari orang-orang jahat. Tangan Tuhan yang selalu melindungi kita. Dia hadir dimanapun saudara berada. Amin. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu saat. Ganti pelangi. Ini jemaat kok nggak ada yang tahu lagu ini gimana sih? Lagu apa sih yang tahu? Ayo kita nyanyikan, yuk. 1, 2, 3. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kulihat tangan Tuhan yang sedang merendah, tangan Tuhan yang selalu menolong Anda dan saya. Saudaraku, Bapak Ibu yang selalu nama Yesus, ada 2 contoh dalam Alkitab bagaimana tangan Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Yang pertama adalah siapa? Daud. Daud ketika mengalahkan Goliat, tangan Tuhan menyertai hidupnya. Bayangkan Goliat, seorang raksasa dengan tinggi 3 meter, ahli dalam berperang, memakai baju jira perang dan diperlengkapi dengan tombak dan lembing. Siapa Daud? Ya. Cuman ya peternak domba, ya kan? Nggak ada apa-apanya Daud dibandingkan Goliat. Tapi saudara tahu, bayangkan Daud bisa mengalahkan Goliat. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Allah di pihaknya. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah kenal Hizkia, tokoh Alkitab? Suatu ketika Raja Hizkia pernah dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur dan beberapa pasukannya, bahwa Hizkia ingin dibunuh. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Hizkia dan Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikatnya dan melindungi mereka. Raja Asyur dan seluruh pasukan-pasukan gagah perkasa, saudaraku, habis dibunuh oleh malaikat. Dan mereka luput dari orang-orang Asyur atau Raja Asyur atau Sanherib. Tangan Tuhan yang menolong mereka. Bapak Ibu, percayalah, kalau hari ini saudara mengalami pergumulan yang begitu berat, orang-orang ingin menjatuhkan saudara, percayalah, Allah di pihak kita dan tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan saudara. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Roma pasal 8 ayat 32. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita seorang pemenang karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup Anda dan saya selama-lamanya. Makanya dikatakan Dia Allah Immanuel, menyertai kita selama-lamanya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah menyertai kita? Salah satu bukti adalah Dia mati di atas kayu salib, menanggung kutuk dosa kita, menebus dosa kita. Lalu yang kedua adalah diberikan yang namanya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, yang selalu memimpin, mengajar, menegur kita. Pada saudara lemah, saudara diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Pada saat saudara takut, maka Roh Kudus akan menguatkan saudara supaya saudara tidak takut. Kematian Kristus di atas kayu salib merupakan kehendak Bapa di sorga yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ini bukti bahwa Yesus sangat mengasihi saudara. Ini bukti bahwa Yesus sangat mengasihi dunia ini. Inilah yang dikatakan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kata sempurna berbicara tentang utuh, lengkap, tidak kurang, tidak bercacat, dan bekerja secara sempurna dalam hidup kita. Yang saya katakan tadi buktinya adalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Itu kata sempurna, utuh, bekerja secara sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi nama Yesus, kita hanya bisa disempurnakan dengan darah Yesus. Katakan amin. Sekali lagi, Anda dan saya hanya bisa disempurnakan dengan darah Yesus, karena kita adalah manusia terbatas, kita manusia lemah di hadapan Tuhan. Tanpa darah Yesus kita nggak sempurna. Saya mengambil satu tokoh yang sangat luar biasa. Saudara kenal Stephen Hawking? Kenal ya? Lahir 8 Januari 1942. Dia meninggal 14 Maret 2018 pada usia 76 tahun. Stephen Hawking menjadi salah satu ilmuwan terkemuka dan menulis buku yang sangat populer. Tetapi di balik keterkenalannya, Stephen Hawking tubuhnya begitu lemah sekali, tidak sempurna. Sampai dia mengalami kelumpuhan. Tapi di balik kelemahannya, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi dipakai oleh Tuhan. Stephen Hawking, saudaraku, pada umur 13 tahun, pada saat itu dia mengalami sakit. Dan sampai sekarang ya, maksudnya waktu masa hidupnya, dia mengalami penyakit Lou Gehrig atau penyakit saraf motorik. Makanya kan dia gini kan, lumpuh dia. Tapi dipakai Tuhan. Sebab itu Filipi pasal 4, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Yuk, Filipi pasal 2. Yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Paulus bilang, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, aku telah sempurna. Karena bagaimana Paulus bisa ditangkap oleh Tuhan dan menjadi murid Kristus?
yang tadinya menganiaya jemaat Kristen pada zaman itu, dan dia dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Makanya Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku pada panggilan surgawi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kita sebagai orang Kristen, lagi-lagi saya ingin sampaikan, kita disempurnakan hanya dengan darah Kristus. Pak, nggak ada bapak-bapak nih. Pak, apa Pak gitu dong? Pak, oh nggak ada bapak-bapak ini. Mungkin kurang jelas. Pak, nah, jangan tuntut istri kita seperti maunya kita. Bu, kurang jelas. Bu, jangan tuntut suamimu supaya sempurna seperti diri kita. Jangan tuntut suami kita supaya terus cari kepeng, cari duit. Bapak-bapak, ibu-ibu ini ya, kalau kita punya anak, jangan paksakan anak kita seperti maunya kita. Jelas ya? Misalkan begini nih, saudara punya anak, gak apa-apa kamera di sana, nanti mutar sendiri deh kamera. Saudara punya anak, terus mau masuk kuliah, lalu kita bilang, nak, kuliah di sinilah, jurusan ini. Anaknya bilang, aduh ma, aku kan gak ada jurusan ke sana, maunya saya akuntansi. Aduh, akuntansi mah udah gak ada papanya lagi lah, susah cari kerjaan. Orang tua bilang, enggak, pokoknya jangan akuntansi lah, ya kan? Pokoknya kalau bisa kamu masuk Polon, gitu kan. Biasanya kayak gitu ya. Enggak, saya nggak mau masuk Polon ah. Udahlah, Polon lah. Enggak lah mama, nggak mau lah, gitu kan. Akhirnya disodor-sodorin terus kan. Terus lama-lama anaknya nggak ada sejahtera.